Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ya ikhwana, hari ini insya Allah kita akan mempelajari materi fikih lughah yang selanjutnya, yaitu al-mustarak wal mutaradif wal mutadad. Kita akan mempelajari ta'rifnya atau definisinya, apa definisinya, kemudian amsilah ataupun contohnya, terus asbab, sebab-sebab terjadinya mustarak, sebab-sebab terjadinya mutaradif, sebab-sebab terjadinya mutadad. Yang pertama kita akan melihat ta'rif al-mustarak. Ta'rif al-mustarak adalah lil kalimatil wahidati iddatu ma'anin tutlaku ala kulli minha ala tariqil hakikati lal majazi. Kita artikan lil kalimatil wahidati, bagi satu kata, iddatu ma'anin, memiliki banyak makna, tutlaku ala kulli minha, yang digunakan semua makna itu ala tariqil hakikati, secara hakikat, lal majazi, bukan secara majaz. Secara ringkas bisa kita artikan al-mustarak itu adalah satu kata memiliki banyak makna. Itulah al-mustarak. Sekarang kita lihat contohnya. Khalun, kata khalun itu punya banyak makna. Bisa artinya paman dari pihak ibu, bisa arti tahi lalat di wajah, kemudian bisa arti awan, bisa jadi artinya onta gemuk, dan ada juga makna-makna lain dari kata khalun ini. Sekarang kita lanjut dengan al-mutaradif. Kita lihat ta'rif al-mutaradif. Mattahada ma'nahu wakhtalafa lafduhu. Artinya, yang satu maknanya dan berbeda-beda lafadznya. Ini kebalikan dari al-mustarak. Kalau al-mustarak, satu lafadz banyak makna. Kalau al-mutaradif, satu makna banyak lafadznya. Contohnya kata pedang. Untuk mengatakan makna pedang ini, orang Arab memiliki banyak lafadz. Ada yang mengatakan sampai 30 lafadz. Ini kita ambil beberapa contohnya. Yang pertama as-saif. Ini bermakna pedang. Ada juga yang mengatakan as-sarim. Ini juga artinya pedang. Ada lagi al-khalil. Ini juga ada yang bermakna pedang. Ada lafadz al-qadib. Ini juga artinya pedang. Artinya untuk pedang ini memiliki beragam lafadznya. Ini contoh al-mutaradif. Masih banyak contoh-contoh yang lain dalam bahasa Arab yang memiliki satu makna, punya banyak lafadz. Sekarang kita lanjut dengan al-mutadad. Kita lihat ta'rif al-mutadad. Dilalatul lafdil wahid ala ma'nayaini mutadaddaini. Artinya, menunjuki satu lafadz terhadap dua makna yang berlawanan.
Secara ringkas bisa kita artikan bahwa al-mutadad ini adalah satu lafaz memiliki dua makna yang antara dua makna ini saling berlawanan. Berbeda dengan al-mustarak. Kalau al-mustarak, satu lafaz memiliki banyak makna, tetapi antara makna-makna tersebut tidak saling berlawanan. Sementara di al-mutadad ini, antara dua makna ini satu sama lain saling berlawanan. Mislu, kita lihat contohnya kata kuru. Ini ada dalam Al-Quran, yaitu salah satu kuru. 3 kali kuru. Kuru dalam bahasa Arab ini ada arti haidun, ada arti tuhrun. Haidun adalah berhaid atau menstruasi, dan tuhrun artinya suci. Jadi kata kuru ini memiliki dua makna. Yang pertama haid, yang kedua suci. Sedangkan antara haid dan suci inilah berlawanan. Karena kalau seandainya kita mengatakan perempuan haid, berarti dia tidak suci. Atau perempuan suci berarti lagi tidak haid. Kedua ini berlawanan. Inilah yang disebut dengan mutadad. Oleh karena inilah para ulama berbeda-beda pendapat dalam mengartikan salah satu kuru di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan salah satu kuru ini 3 kali suci. Ada yang mengatakan salah satu kuru 3 kali haid. Ini dikarenakan dalam bahasa Arab ada istilah namanya mutadad, yaitu ada satu lafaz yang memiliki dua makna yang antara satu sama lain saling berlawanan. Yang terakhir, asbabu wuqu'il mustarak wal mutaradif wal mutadad. Sebab-sebab terjadinya al-mustarak dan al-mutaradif dan al-mutadad. Apa sebab terjadinya semua ini? Sebab pertama adalah ikhtilaful lahjat, perbedaan lahjah ataupun cara menyampaikan sebuah bahasa. Ini disebabkan oleh perbedaan kabilah. Karena kabilah ini banyak dan beragam, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, ini cara mengucapkan lafaz bahasa Arabnya berbeda-beda, sekalipun katanya sama. Dan semua kabilah ini adalah bangsa Arab. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua adalah at-tatawurus sauti, perkembangan suara. Ini disebabkan bisa jadi karena pertukaran posisi huruf atau karena pergantian huruf, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ibdal. Contoh kita lihat misalnya kata istadama. Sebelum mim ada alif yang arti asalnya adalah berkelanjutan. Ada satu kata lagi istadama. Setelah mim ada alif yang arti asalnya adalah berdarah. Ketika diucapkan dua kata ini, si pendengar sulit membedakan antara kata pertama dengan kata yang kedua. Sehingga si pendengar mengambil kesimpulan bahwa kedua kata ini punya maksud yang sama dan lafadznya juga sama. Padahal ketika diteliti, kata ini dua kata yang berbeda dan maksud yang berbeda. Inilah contoh tatawur sauti. Sebab yang ketiga adalah iktiradul alfadhil a'jamiyah
artinya menggunakan lafadz-lafadz yang berasal dari bahasa asing. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab ini bukan berasal dari bahasa Arab asli, tetapi serapan dari bahasa-bahasa luar. Namun ketika masuk di dalam bahasa Arab, sebahagian orang Arab menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka. Namun ada yang sebahagian langsung menggunakan lafadz asing itu, kemudian dianggap itu sebagai bahasa Arab. Contoh kita lihat kata jaringan internet. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan asyabakah ad-dauliyah. Namun sebahagian mereka langsung menggunakan lafadz internet itu sebagai bahasa Arab. Mereka tidak lagi menerjemahkan dengan asyabakah dauliyah. Tetapi ketika ingin mengatakan internet, langsung mengatakan internet. Padahal itu adalah berasal dari bahasa asing, bukan bahasa Arab. Seperti itulah terjadinya iktiradul al-fadil a'jamiyah. Sebab yang terakhir adalah al-isti'malul majazi, penggunaan kata secara majas. Maksudnya ada beberapa kata yang berpindah maknanya dari hakikat menjadi majas, ataupun dari yang sebenarnya kepada yang bukan sebenarnya. Misalnya kita lihat contoh al-ainu. Kata al-ainu ini arti dasarnya adalah mata. Kemudian untuk mata-mata ataupun jasus dalam bahasa Arab juga orang Arab sering mengatakan dengan al-ainu. Namun itu secara majazi, bukan secara hakiki. Tetapi karena sudah lama sekali pemakaiannya dan sudah banyak sekali pemakaiannya, sehingga kata al-ainu dianggap oleh kebanyakan orang bahwa artinya juga dengan mata-mata. Inilah di antara beberapa sebab terjadinya mustarak, mutaradif, dan mutadad. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.